Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. May ya'mal su'an yujzabi wa la yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Laisa ora ana apa al-amru perkara. Terus mulai awal. Wa nazalalan tumurun. Lamak takoro semangsane bangga sapa al-muslimin pira-pira wong Islam. Bangga-bangganan. Wa ahli kitab lan ahli kitab. Jadi itu zaman itu ya Nasrani. Klaimnya umat Islam gitu, merosot dia ini ahli swarga, klaimnya ahli kitab dia ahli swarga. Apa yang turun laisa bi amanikum ala amali ahli kitab. Kelayakan lebih swarga. Iku laisa ora ana apa al amru perkara, iku manuton den kaitno. Dikaitno digantungno bi amanikum kelawan angen-angen ira kabeh. Wala amani ahli kitab lan ora gantungna kelawan angen-angene ahli kitab. Dimlebu swarga diridani pangeran ora ana kaitane mbek angen-angen. Tapi kaitane apa? Bal bil amali sholih balik lan amal sing saleh. Iku kudu nglakoni amal saleh. Man disapani wong yakmal nglakoni sapa mansuan ing keelekan. Yujza mongko den wales sapa man di kelawan su. Sopo yang ngamal elek mesti ana wales. Imma fil akhirati ana kalane ing dalam akhirat. Au fid dunya ka ing dalam dunya. Bil bala'i kelawan bala wal mikhani sapa kata mikhna jamae kata mikhna wal mikhani lan pira-pira buku. Kama ta jine perkara waroda kang tumeka apa masalah hadis ing dalam hadis. Lan kula bali matur ciri khas wong iman uga ana amilu sholihat ana sing dilakoni. Kono ora ana sing dilakoni jenenge angen-angen sing dimaksud ayat laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Misale salat itu penting. Ya dilakoni salat. Kalau sedekah penting ya dilakoni, ora sing dilakoni. Kalau perjuangan penting ya kudu berjuang. Ora mau angen-angen tok. Niku jenenge napa? Gail amal saleh. Wala yajid lan ora metu isa peman lagu maring wala yajid lagu lan ora bakal metu isa peman. Wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Wala yajid lan ora bakal metu isa peman nabi maring awake dhewe. Maksudnya orang itu tidak akan menemukan dirinya min dunillahi kelawan tanpa Allah. Ayo gue dicik tanpa Allah. Ora metu walian ing kekasih. Yahfazuhu ingkang jaga sapa wali hu ing man. Wala nasira lan ora metu wong sing nulung. Ketika ngamal elek iku mesti diwales. Jadi niki ayat sing termasuk medeni, jadi kabeh amal elek mesti diwales. Imma fil akhirah wa imma fid dunya. Lan ora bakal liyane Allah taala iso nulungi. Yamna uhu ingkang nyegah sapa wae hu ing man min saking su. Wa man disabani wong yakmal ngakoni sapa man sean ing perkara menas sholihati sing boro-boro ngamal saleh. Wong sing nglakoni ngamal saleh nindakake sange wong lanang. Aku sal to wong wadon. Bahwa hal itu man mukminun iman. Wong sing nglakoni kesalehan, cek lanang cek wedok dan dia iman. Ku iman ndadekno pusat dene ngakoni kebenarane pangeran. Paulai kamu kote mengkono-mengkono man wiat kuruna mancing sapa man. Bilkina iklan mabni lil maf'uli maring maf'ul. Jadi sebagian ayat itu sebagian qiraat diwaca faula ikayut kholuna. Jadi nak mabni maf'ul matan ngapuri kholuna den lebokno. Wal fa'il lan mabni fa'il berarti kata qiraat kita faula ikayut kholuna. Al jannata ing swarga. Walau zamuna lan ora din ani aya sapa wong akeh. Nakiron klan kadar sak. Ini sak nopo kulit paling tipis kulit ari kaya kulit dok sing biru, kulit ari, kulit tipis. Kodrona protein nawat, kelawan kadar sak tipise kulit biji kurma. Imun benten ayat malih. Waman ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah. Waman te sapa iku ahsanu wajh. Ela ahadats situ itu. Ora ana wong sing luwih apik apane dinan tatanan agama. Mimman daripada wong aslama kang nyerahno sapa man wajhu ing wajh man. Tidak ada yang cara beragama lebih baik daripada orang sing wis berserah diri betul ning Allah. Ing koda iki nurut sapa man. Nurut maksudnya nurut seperti nurut
amale kabeh diturutno ning perintah Allah wa akhlaso lan ikhlasno sapa man. Amale ing amale man. Amale diikhlasno lillahi krana Allah. Tidak ada yang beragama lebih baik ketimbang wong sing ikhlasno kabeh amale lillah. Terus bahwa hane teman muhsinun wong sing ihsan, sing lakoni ihsan. Kayak muwahhidun, wong sing lakoni tauhid tenan. Jadi wong sing lakoni kehadirane pengiran. Ora nuruti nafsu, ora nuruti saat, pancen nuruti amru. Iku alisan anta abdahu ka annaka tarahu, fa ilam takun tarahu fa innahu taroka. Ihsan iku nyembah Allah kaya kowe ngerti Allah. Paling gak kowe yakin Allah bersih. Misalnya sampean ono wong sepuh melas itu satu basaria yang baik, tapi kowe ketika ngekei kudu niat karena perintah Allah. Nah, pentingnya perintah Allah Taala menggurine ketika wong sepuh itu ternyata salah paham sampean. Boleh gak terima kasih atau ora sopan, kowe gak tersinggung. Mergo awale sampean ngamal karena perintah Allah. Tapi awale sampean karena saake rawan tersinggung. Ketika wong itu ternyata judes atau ngecewakno kowe gampang nawa kecewa. Itu pentingnya muhsin. Jadi setiap amal apik kudu ana kehadiran Allah. Menyangkut zina nggih ngoten. Kowe ninggal zina krana wah, engko ora gelem. Apa tak tari kok ora gelem. Barang ngono krungu jebule wong gelem kan gedon. Wah, ngerti ngono aku bisa sida, wong jebule wong apa? Tapi nek kowe tarku zina ninggal zina krana larangane Allah. Ya ora kecewa, makanya aku ninggal karena larangannya. Jadi dia malah seneng banget nyatane ninggal nopo. Jadi misalnya krungu kabar wong iku gelem lah ya tetep ora dino. Ya iku pentinge bedane tarku krana Allah mek tarku krana ora ana sarana, ora ana fasilitas. Anak tarku krana ora ana fasilitas ora diitung ibadah. Sale ra dino pancen ra duwe ora kelar bayar, iku ora diitung nopo. Badan ini penting. Jadi wahwa muhsinun, muwahhidun, sing nglakoni tauhid. Niku nglakoni kehadiran Allah. Niku anta abdawa ka anak karo fa ilam takun taro fa inna ya rabb. Ini jenis ihsan. Nah, cuma ihsan rawan subjektivitas, rawan sepihak. Mulane ana aturan syariah, watta ba'amillata Ibrahim hanifan. Watta ba'alan anut sapa man. Anut millata Ibrahim ing agamane Nabi Ibrahim. Sunnah Nabi Ibrahim. Al-muwafiqatan kang nyocoki di millatul Islam maring tatanan Islam. Sifat Ibrahim hanifan, hale wong sing condong. Iku ana maknane condong. Maksudnya condong niku benar-benar nggih, benar-benar teralihkan sangka perhatian ning barang elek menuju ning sing apik. Ini ditafsiri ma'ilan, halun utawi apa hanifan dadi hal. Ma'ilan dikse condong maknanya beralih, bergeser. Anil adiyani sang pira-pira agama kuliah sebagainya adian. Bergeser menuju ilat dinil qayyim maring agama sing ilat dini kemuka maring agama al-qayyim kan. Wow, ini penting. Tidak ada antara beragama lebih baik ketimbang wong sing wis nyerahno wajahe. Itu sing nurut tenan ya Allah. Lan dekne ihsan. Ihsan artine muwahhid. Karena pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial. Wong ate istilah itu gampang saatnya untuk uang, tapi kan enggak karena Tuhan. Kau enggak merasa kehadiran Tuhan. Ini berarti buatan muhsin. Kadang wis merasa kehadiran Tuhan, tapi sepihak. Mergo ora ono syariat. Ini mulane niki wonten watta ba'amillata Ibrahim hanifan. Lan anut nilai Nabi Ibrahim. Ini satu milah sing ngeduwi tatanan salah menuju tatanan benar. Contoh paling gampang ya, contoh paling gampang. Tadi sampean jadi wong soleh, sholat, zakat, haji, kok enak apa nih kesalahan? Ibadah ikhlas, semua itu kamu peruntukkan untuk Tuhan. Tapi Tuhan itu punya sunnah. Orang baik itu tidak akan dikatakan baik kecuali karena punya kepedulian menciptakan kebaikan. Nah, itu sunnah Nabi Ibrahim paling menonjol. Jadi mungkin sama bila ayat ini kalau wajar. Di Nabi Ibrahim itu sunnah paling menonjol itu kepedulian bahwa kesalahan ini harus jadi komunitas, harus sudah jadi bareng-bareng. Karena Nabi Ibrahim dengar Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Jadi kudu ana unsur seorang rasul itu selain dirinya sendiri bersih dan terpelajar dan baik, kudu wa yu'allimuhumul kitab, kudu mulang kitab. Umur itu wong akeh. Mereka harus mengajarkan kitab wal hikmata wa yuzak ihim. Jadi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata
wa yuzakki. Hanya kesalehan itu harus disebarkan, harus diajarkan. Oke. Kita iso sampean soleh pribadi itu benar. Tujuan utama Rasul itu ini wow. Ta'limul kitab wa ta'limul hikmah, mengajarkan. Jadi ora sekedar dia soleh. Mengenai tentang hadis qudsi ini wonten hadis ngeri banget. Ngendikane Allah Ta'ala ada satu perkampungan yang ibadatul anbiya. Cara ibadah itu kayak nabi. Wa qiyamuhum qiyamul auliya. Cara qiyam juga kayak para wali. Tapi kata Allah, saya tidak ridho dengan mereka. Terus Nabi tanya, kenapa ya Rabbi? Ngendikane Allah Ta'ala karena tidak punya kepedulian. Tidak punya kepedulian itu tidak ingin menciptakan kesalehan. Maka kesalehan ini kalau tidak diciptakan secara massal itu tetap kalah untuk kebatilan. Kalau bolak-balik matur, sebuah jaringan narkoba itu betapa tersistemnya. Mereka berani ngadepin polisi, takut ditangkap, ngadepin polisi, ngadepin jemuan masyarakat. Terus ngatur organisasi sel-selnya sampai yang mengedarkan di sekolahan, di klub, sampai di tempat-tempat suci, bahkan di sekolahan. Berarti orang-orang yang jahat ini kan berani risiko ngadepin polisi, menciptakan organisasi sampai ke sel-sel. Sementara yang saleh pasif. Akhirnya apa? Dunia itu dikuasai wong dolim, wong dolim aktif, wong saleh apa? Pasif. Nah itu Allah tidak ingin. Nih, mulanya kesalahan itu harus aktif, baru disebarkan. Ini kalau al-ilmu kita kalau hikmah tahu bisa. Jadi ukurannya itu harus aktif, nasru. Mulanya bahasa Arab amanah nabi ini umat itu ada nasru. Balihu anni walau ayat. Sampaikan dari saya meskipun seayat. Ono nasru. Seayat misalnya ngatain, sampai di satu kampung yang pergawean ini zina. Satu ayat ya tarku zina itu ninggal zina. Kalian sampai di satu komunitas kampung yang wongnya medit. Ya seayat misalnya wong kan sudah kok. Dan anak komunitas santri yang biasanya santri senengane ra tanggung jawab gak iso mandiri ya satu ayat dilatih kudu arijalu qawamun 'alan nisana kowe lanang tenan ya kudu nanggung wong wedok nanggung bojo iku baliwane napa karena bandingannya itu tadi kalau bolak-balik matur kejahatan itu sebetulnya juga punya sistem aktif. Nah kalau kejahatannya aktif kalau sekarang itu germo menciptakan organisasi perdagangan wanita dengan segala risikonya, dengan segala organisasinya. Sementara kesalahan kita ini pasif. Mulai zaman Nabi itu kesalahan mesti aktif. Jadi Nabi tambah seorang Nabi, beliau membina keluarganya, membina tetangganya. Bahkan setiap ada satu orang atau dua orang yang kelihatan sudah pintar, nggak boleh tetap di situ. Ya Abu Musa Al-Asy'ari, kamu ke Yaman. Padahal Yaman kalian Mekah, saat ini Banten Negoro. Sangat jauh, kamu ke Yaman, nanti dakwah di sana. Ajarkan pertama bahwa Allah itu ada, Allah itu satu. Setelah mereka mau, ajarkan sholat, ajarkan zakat. Nanti ya begitu lagi ada sahabat. Jadi ini kalau ada sahabat terpelajar, bikin dakwah. Saat ini dikenal sebagai wong kurus, atau orang jamaah tabligh wong kurus. Tapi ini kalau Allah bolak-balik matur, kita ini sudah terprovokasi oleh satu komunitas. Amerika dalam Muhammadiyah atau NU salah, NU dalam Muhammadiyah salah. Begitu juga jamaah tabligh apa-apa. Yang kalau ingin ngaji di dalam yang benar itu sepundi. Yang benar itu wattaba milata Ibrahim Hanifah. Jadi begini misalnya nih. Salat itu kan punya aturan. Aturan salat misalnya cara Tuhan, cara pengiran khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Terus rukunnya juga ada. Aturan tumakninanya ya. Berarti kalau orang yang sholat itu salah ya karena melanggar ini. Dia tidak khusyuk, tidak ingat Allah banyak, tidak tumakninah benar. Ini aturan objektif dalam sholat. Tapi tahu-tahu kita punya aturan sendiri. Wah itu sholat ala jamaah tabligh. Wah itu sholat ala Muhammad. Ya itu sholat ala santri. Ini dari mana hukum-hukum Allah kok terus memutuskan sholat ini tidak benar? Padahal sholat itu jelas-jelas punya aturan. Ya aturannya sholat kan jelas. Rukunnya ada, syaratnya ada. Terus orang pengiran fawailul musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. CNO cek Muhammadiyah nggak sholatnya sahun ya fawail. Begitu juga nggak sholatan bedigasan ati untuk dinti berarti ya munafikun itu. Wong munafik itu sholat, cuma sholatnya wala kuruna wa illa qalila. Jadi wa idza qamu ila sholati qamu bisa. Begitu seterusnya. Menyangkut zakat juga gitu. Zakat itu cara Allah titik khudmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Zakat itu disyariatkan untuk bersihno dunia. Tapi tahu-tahu ada tipikal zakat. Tipikal zakat model NU tidak ada tonggo. Model terorganisasi tidak ada lembaga biar dikelola jadi investasi. Model yang modern lagi ditabung di bank. Nanti yang dikelola hanya bunganya atau labanya.
Tapi kefiah ini itu sebetulnya tidak mempengaruhi hukum dasar zakat. Hukum dasar zakat itu tadi ikhlas. Bahkan ketika orang tidak ikhlas, abar zakat sebelum gedumbel dari Allah Ta'ala qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yasbauha. Jadi unsur sedekah itu gampang. Kita sedekah niati bersihno dunya nem dhewe, mbok kekno wong atas nama Allah Ta'ala titik. Kita tidak akan kecewa dengan sistem yang setelah itu. Sistem itu bisa perorangan soalnya. Wah, kalau rugi Gus zakat buat tiang niku. Bar tak kei jebule digo minum. Bar tak kei jebule go nonton bioskop. Wong ngarep tak kei jebule digo narkoba. Kamu tidak akan kecewa karena awal zakatnya kan kamu krona amruh. Saya harus zakat atas nama perintah Allah. Dan dia karena dengan status tertentu sebagai mustahid yang kita beri karena dia miskin. Bahwa setelah itu mungkin dia salah tasarruf, itu urusannya dia. Kowe ora gampang kecewa karena saat berangkat krona apa? Amruh. Nama. Nah, itu aturan dasar zakat. Tapi tahu-tahu itu tadi, kita ini satu kefiah, kita yakini berlebihan. Zakat terbaik itu diinvestasikan, sehingga umat Islam punya banyak dana, setelah disalurkan menjadi investasi, terus terbiasa mandiri. Terus ngeklaim yang tidak setipikal itu salah. Modelnya, misalnya zakat suka enak tonggo, ben kena gumangan. Nah, di sistem-sistem selak ramangan. Nah, itu meyakini ini yang paling benar. Liane umat Islam itu masih begitu. Satu kefiah itu untuk menghukumi hal yang prinsip. Jadi kefiah menghukumi hal yang prinsip. Sekarang kasus ngaji. Sementing ngaji itu kan beliwan wal ayat. Di penyampaian sehingga nanti yang ngerti ayat di pengiran titik. Di tanah yang nganggu pengajian, di ngaji kitab, di nasihat dan sebagainya. Tapi tahu-tahu kita punya kefiah. Bukan cocok model ini, terus meyakini cara dia salah. Cocok model ini, nah itu terus kefiah dihukumi barang prinsip itu kan keliru. Semua unsur tabligh, semua unsur taklim itu pasti benar. Dan terus kefiah ini, ya kefiah orang punya kefiahnya sendiri-sendiri. Tapi nak kefiah itu bukan nyalahno sing prinsip itu kan lucu. Nanti cara kiai Jawa di sini antara ini boleh sumbu kehilangan delep. Kok boleh sumbu lampu nak sentir itu kan ada sumbunya, ada delepnya sehingga ada nopo. Panasnya boleh sumbu malah delepnya nopo hilang. Nah kita itu sering begitu. Paham ya? Jadi kaifiatul ibadah itu ada dan itu tidak terkait dengan sepihak-sepihak. Karena mana tak tahu. Cara jenengan Syiah sepundi. Syiah dalam hal apa? Nanti ditanya. Kalau dalam hal sholat, standar sholat itu kan ada. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Standar tumakninah itu ada di qadri subhan. Ukuran sholat, rukus sholat itu zikruwahi. Akhirnya sudah ukurannya yang 4 itu. Tapi tahu-tahu kita bikin ukuran. Wah itu sholat ala Syiah, itu sholat ala Jamaah Tabligh, itu sholat ala Muhammadiyah. Ini kan ukuran yang kita ciptakan. Nah ukurannya itu kan bagus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum bi sholatihim khashi'un. Efeknya ya inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Nah, selama sholat kita ini khashi'un punya efek tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya benar. Ini benar. Cek Muhammadiyah, cek NU, cek Majusi, cek Syiah. Tapi selama sholat kita tidak khashi'un dan tidak punya efek tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya salah karena itu standar Tuhan. Standar Tuhan itu soal Allah saya ngendikan kata pahal mu'minun alladzina hum bi sholatihim khashi'un. Yang sholatnya khusyuk. Nah, efeknya yaitu yang nanti inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu sudah. Menyangkut haji juga gitu. Haji itu satu ibadah. Ukurannya apa? Ya faman hajjal baita fala rafasa wala fusuqa wala jidala bil. Tidak punya mental fasik, tidak senang selingkuh, wala rafasa enggak senang zina, wala fusuqa wala jidala enggak senang tukaran. Ya sudah itu. Nah, efeknya itu setelah haji dia milih akhirat. Karena setelah di tempat-tempat mustajab ternyata cek kedunyan ngendikan Allah Ta'ala. Ketika di tempat mustajab kok wong kedunyan. Misalnya nggak saya tahu ini tempat mustajab. Mampu mustajab tak jaluk deh. Apa jaluk itu anayu. Tak jaluk jadi pejabat. Ini ngendikan Allah Ta'ala. Faminan nasi mayaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min. Wong kok kedunyan ngono. Ketika ngerti tempat mustajab, wong Islam kadang lucu. Dia tahu ini tempat mustajab atas nama informasi ini Nabi. Nabi ngendikan raudhah tempat mustajab kan mustajab. Berarti dia iman atas nama Rasulullah. Nah, tapi wong kedunyan, wong dia ngerti mustajab itu atas nama Rasulullah jebule dimanfaatkan urusan tuh. Dunia bener pengiran juga malah bil akhirat ini. Lagi kan ada di kiai terkenal dengan mandi. Wong suga, wong ora salat lah sowan. Ini ora kok bolak-balik matur, ini ora seneng kiai, seneng suga.
Cuma terkenal sampean dungane mandi dimanfaatno jaluk donga sampe ya. Tapi senenge sampean ora krana kiai nane seneng dekne juga. Kowe gawe panitia, tukang lantaran dekne bensu. Dan adek ini seneng kiai atas nama kiai nane berarti kon salat yo nurut, kon ninggal dina yo nurut, kon tak tombok togel yo nurut. Itu nak seneng kiai atas nama kiai nanya karena jenis dunia kekayaan itu dunia sing amar ma'ruf nahi. Tapi ketika kiai terkenal dengan itu saja, ono wong kepen sugih gitu. Jadi senengnya kan juga. Ya kiai dianggap lantaran. Mulane akhirnya yo seneng Raden Samudra Barat, manjen faktor itu kepengen apa? Nah, haji itu kayak itu. Kepengen haji mergo ning kono nggon mustajab. Terus pikirane nek nggon mustajab waktu itu mau urusan sugih. Mulane apa duka malah fil akhirat ini potongan-potongan ngene iku ning akhirat ora bakal ana bagiane. Entek mergo disembadani ning dunya. Lah standarnya gimana iku mau? Wa min hum yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Lah wa qina ada benar itu yang penting. Donga ning dunya ya apik ning akhirat ya apik dan minta direksa sangka azab. Mergo donga wa qina ada benar ketika ulama minta dijaga dari api neraka. Hikmahnya itu iman. Jadi dia itu iman akan ada alam akhirat, yaitu alam di mana ning kono neraka. Paham? Jadi nilai ini mending dia itu iman, nak sing dikabarno Allah tentang neraka iku ono. Sehingga dia ndonga wa qina ada. Tapi nak dekne dongane karena terhindar sangka neraka dengan arti dekne gak nikmati ibadah kuwi. Ku ibadah kudu ikhlas. Jadi donga niku wonten kalih. Ana donga bentuk ibadah. Jadi satu donga sing ngepresekno iman. Jadi misalnya kalau ngeten, ya Allah Gusti kula nyuwun swarga. Ini kemungkinannya itu dua. Juk swarga dengan arti bayangan fantastisnya surga. Berarti nafsu. Ana sing ndak dia itu percaya betul kalau makhluk jenis swarga itu ada. Dan karena ada dia minta. Dan karena yang dia tahu bahwa yang pantas dimintai hanya Allah, maka minta hanya kepada Allah. Itu doa yang benar. Jadi dia dengan 3 unsur ini benar semua. Tapi nak kepingin swarga dengan segala fantasinya, mulai wong blodor, wong wayu, bari itu dudusan tak minta tihal, wanhar, digerani wayu-wayu ngene. Terus ngibadno Allah lha iku sing mari. Matur ke pangeran. Mergo terus pikirane iku makhluk ngibadno Allah. Apa niku keliru. Ya kados mau tempat mustajab dekne ngerti iku krana kabare Nabi. Ini misalnya Ar-Raudhah itu begini, Multazam itu begini, Hijr Ismail ini ora kok kabar Nabi. Bareng ngono dimanfaatno urusan. Aku langsung Allah dulu. Ya itu yang terjadi pada Bal'am. Ini kalau tak cerita sih. Bal'am itu seorang ulama yang tahu Ismul Azam. Dalam metodologi agama itu kalau Ismul Azam itu siapa yang berdoa pakai itu pasti mustajab. Ya, jadi Bal'am. Bal'am itu kiai seperiode dengan Nabi Musa. Bal'am itu yang sugih, mereka terkenal dengan iman. Dan suatu saat dakwah Nabi Musa itu pokoknya ngancam wong sugih. Ini tema-tema dakwah Nabi Musa ngancam yang sugih. Yang sugih nyuwak Bal'am kon maksudno Nabi Musa. Kon Nabi Musa gandum rugeno. Bal'am pertama boten turun. Waiha. Sialan tuh. Dia itu Nabi Allah kalimu, gak mungkin dong aku mandi. Wong boten jenengan gak ada Ismul Azam, tetep mandi. Akhirnya Bal'am masuk Nabi Musa. Dengan Ismul Azam masuk Nabi Musa. Saking mandine Nabi Musa bingung ning ora roti itu 40 tahun. Wong suka seneng ora Nabi Musa dadi ilmu dadi hakam. Itu dipatutno sinten. Nah itu jadi asbab nuzule nama. Waktu alaihim nas allazi atainahu ayatina fansalahu minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlaja ilal ahli. Lah iki sing repot walakinnahu akhlaja ilal ahli. Jadi kalau baleni ketersinggungan Tuhan itu mulai gini, waktu alaihim. Bacalah Muhammad pada umat cerita seorang sing atenahu ayatina. Dia itu tak beri ayat-ayatku. Itu wong alim. Istilah Allah Taala atenahu ayatina. Dia tak beri ayat-ayatku. Tapi fansalahu minha, ayat itu gak ada arti ini. Lepas fansalahu minha. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Akhirnya dia naruh setan terus jadi orang sesat. Ketika Allah Ta'ala kenapa dia jadi sesat? Mereka akhlasa ilal ardi. Dia merasa abadi di bumi wattaba'ah anut hawa nafsu. Jadi kalau kita kan sering anut hawa nafsu. Kowe ngerti nek Allah itu Rahman. Ngerti Allah itu Qadir, tapi Rahmane Allah yo go nglibatno urusan dunia. Allah pelak. Paling iki aku duwe. Allah kuwasa, iso dadekno aku suka.
Wes kali-kali diunsur religius. Allah kuwasa berarti kuwasa dadekno aku iman bener. Allah Rahman berarti kuwasa dadekno aku ibadah bener. Waras sithik kena apa sih? Cara pengiran aku apa sithik waras sithik kena apa sih? Itu kan. Jadi Allah ku mangkel. Kabeh sifatku kok libatno urusan tuh. Krungu pertama Allah ya Wahhab, zat sing akeh paringi pikiran yo dhuwit. Krungu Allah Qadir pikiran dadekno kesu. Buat kali-kali sing bener titik. Krungu Allah Wahhab ya Allah kula kei hidayah. Ya Wahhab zat sing pemberi kula nyuwun hidayah. Mulane cara Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana tulisane innaka antal Wahhab. Wahhab itu digo kaitan ya Allah jangan sesatkan hatiku ba'da idh hadaytana. Mergo innaka antal Wahhab. Nah, ini kan bukti Wahhab di sini diuntukkan hidayah atau menggo duit. Lah kita ngono ngerti nak multazam mbah mustajab yo terus yo duwe akeh. Ngerti nak Allah akeh paringe terus yo duwe. Lah Allah yang terus piye kabeh urusanku kok dadi material no di komersial. Jadi gunane apa kayak kenal Asmaul Husna jebule mbok nglibat urusan dunya tok iku wa malahu fil akhirati min kowe mulane tobat. Nah kita ku cek ngene iku, cek kurang ajar ngene iku. Jadi sifat-sifat Allah Taala iku ya pokoknya boleh akhirnya Allah boleh bantu urusan terus, Allah panitia terus. Buat kali-kali nak Allah itu dat sing mustajab, Allah itu dat sing sering maringi permintaan. Ya mesti kula nyuwun hidayah jenengan. Soale Allah Taala dat sing akeh paringi kula jenengan paringi dadi waline jenengan. Allah Taala kuwasa nggih kuwasa dadekno kula dadi wong bener. Wis kali-kali waras. Nah, ini kan bener, itu waras. Tapi setiap sifat Allah Ta'ala kok nglibat urusan dunia berarti ya seneng ning dunia. Nglibat no pengen. Mulane wa malahu fil akhirati. Padahal wong haji. Wong haji termasuk wong apik, kelangan 30 juta demi ibadah. Iku sekali salah donga kok pengiran diseneni. Wa malahu fil akhirati min. Iku wong haji, salah donga, salah peletakan Allah juga malahu fil akhirati. Kemudian cara kaji malah seneng ini bergerak salah. Ada dengan ini aja. Kalau ingin ngelapan kaji, uang garu kafe. Kemangsane sing kaji kan tak lem-lem untuk al-fadil mabrur oleh Saleh Hudaydah. Dan umumnya kiai nak ngelapan kaji kan. Oleh kaji. Aku lo boten kalau kiai, kalau tepaan dari orang kaji, dari mana kaji itu ibadah. Jadi sing haji dia monggo haji sing bener. Kemudian kaji dia tetap ibadah. Ya bukan nanti mengaruhi yang haji dia untuk ganjaran haji. Dia betul haji ibadah, liane haji untuk ganjaran ibadah itu. Bukan nanti kaitannya haji dia mulia timbang betul haji. Bukan nanti nopo-nopo. Kami maafkan misalnya. Kita pikirin ini. Barang proses tentang gus wali pidato. Aku orang ulama itu. Lah sing ra kaji wong satu. Sing kaji itu. Kalau ngomong situ kan mereka nomor satu soalnya rasa ibadah ra kaji. Iya tak? Nyeneng-nyeneng sekali nyeneng sitok. Hadiri nomor satu serah haji. Gimana? Dan aku terlalu muji-muji haji kan cuma satu sih. Tuh si Halia ora kaji kan udah. Jadi ada wah kaji ini ibadah. Nah ibadah sing sae. Dan berhubung haji ibadah ora haji tok. Ini tuh biasa mawon. Kalau sampai tempel aku di sini. Kalau aku di sini. Penting kan jelas. Jadi iya, itu hukum aja ngoten, haji ibadah. Lalu ane kaji, ya itu ibadah liane apa? Jumatan ibadah, sholat ibadah, nyantuni anak yatim ibadah. Malah ibadah kalau pengiran rata-rata sosial. Falak tahamal aku bahwa ma adro tamal aku bapakku rokok. Merdeka anak budak amun biyomin bima subaya bima gama koko miskinan zaman. Paham ya? Jadi saat ini latih manfaat no pengiran yang terkait fakru ilmu. Paham ya? Jadi kurang urusan haji dong. Misalnya sampai ngerti Allah itu ya Wahhab. Zat sing akeh tadi. Ini berkali-kali oke lah. Allah maklumi misalnya kita seneng dunia. Wong nyatanya doa yang kedua dibenarkan. Wa minhum mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Tapi imbang. Ketika Allah Wahhab itu pikiran duit ya Wahhab zat yang banyak memberi. Pikiran jadi duit. Tapi juga pikiran ya Allah akhirat kula njenengan selamat. Allah itu qadir. Gusti jenengan kuwasa kula melarat bisa kejute. Tapi ya terus nabisan dan dengan sugih pun jenengan di kuwasa dadekno kula bener dalam tasarruf golek ridane jenengan. Berarti kan melibatkannya juga urusan ukra.
Lah anakku yang dibantu dunia itu wa malah fil akhirati min ngeri. Ma'ilan wattaqullah wa bulan ngalap sapa wa mulane kudu ana napa syariat. Iku wattaqullah Nabi Ibrahim. Wattaqullah kang ngalap sapa Allah wa taala Ibrahim Nabi Ibrahim di alap khalilan ing bekasih. Sofian diksi ingkang bersih. Khalisal mahabbati ingkang murni mahabbahe lan maring Allah.